Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harapkan kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu median atau nilai tengah. Atau disingkat notasinya adalah ME, median. Yang akan kita pelajari adalah median data tunggal dan median data berkelompok. Data tunggal dulu. Untuk mencari nilai median data tunggal, langkah pertama adalah kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian langkah berikutnya, lihat banyaknya data. Jika banyaknya data ganjil, maka mediannya terletak pada datum ke n+1/2. Jika banyaknya data genap, maka mediannya terletak pada datum ke n/2 plus datum ke n/2 plus 1/2. Tentukan nilai median data berikut. Ya, perhatikan contohnya ya. Ada data 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Penyelesaian. Pertama, urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini data yang terkecil adalah 4 dan yang terbesar adalah 13. Kita hitung sekarang banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata datanya adalah ganjil. Maka kita menggunakan rumus yang pertama ini. Mediannya adalah datum ke n+1/2. Datum ke-9 plus 1/2 sama dengan datum ke-5. Medianya bukan 5 ya, tapi datum ke-5 atau datum yang terletak pada urutan ke-5 dari data tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata datum yang terletak pada urutan ke-5 adalah 8, sehingga medianya 8. Atau ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu kalian bisa mencarinya dengan cara mencoret data terkecil dan data terbesar hingga ketemu nilai tengahnya. Ini yang misalkan ini kita coret berarti 4 dengan 13, terus 5 dengan 11, 6 dengan 10 dicoret, 8 dengan 9. Nah, berarti yang di tengah adalah 8. Maka nilai mediannya adalah 8. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika datanya berkelompok, maka mediannya dapat dicari dengan rumus median sama dengan TB plus setengah N min FK per F median dikali P. Keterangannya bisa dilihat di sini. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. TB itu adalah tepi bawah kelas median. FME adalah frekuensi kelas median. P itu adalah panjang kelasnya. Kemudian letak mediannya juga harus kalian perhatikan. Letak median dapat dicari dengan rumus setengah kali N. N itu adalah jumlah frekuensi. Untuk lebih jelasnya, sekarang lihat contohnya. Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan mediannya. Perhatikan ya, ini jumlah frekuensinya 80. Maka untuk mencari mediannya, kalian bisa melihat langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah tentukan dulu letak median. Letak median itu adalah setengah dikali N. N-nya itu adalah jumlah frekuensi. Lihat tabelnya. Tabelnya saya tuliskan sebelah sini ya, sebelah kirinya. Berarti setengah kali 80 sama dengan 40. Artinya mediannya terletak pada data ke-40. Lalu bagaimana cara kita mengetahui data ke-40 itu ada di kelas keberapa?
yaitu dengan cara menambahkan atau mencari frekuensi kumulatif. Ketika kalian mempelajari cara membuat poligon histogram dan poligon frekuensi, sudah diajari cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, jadi ini dari mana? 8. 8 ini tinggal ditulis lagi karena kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kelas pertamanya 8, kemudian kelas keduanya 8 ditambah 10, jadi 18, kemudian 18 tambah 13, 31, 31 tambah 17, 48, 48 tambah 14, 62, 62 ditambah 11, 73, dan terakhir 73 tambah 7, 80. Artinya apa? Artinya data ke-1 sampai dengan ke-8 itu adalah pada kelas pertama. Sementara data ke-9 sampai 18 ada pada kelas kedua dan seterusnya. Sedangkan letak medianya itu tadi adalah data ke-40. Data ke-40 itu ada di kelas keberapa? Ada di kelas ke-4 di sini. Karena di kelas ke-4 itu terletak data pada urutan ke-32 sampai 48. Gitu ya. Kemudian setelah mengetahui kelas medianya, letak medianya, sekarang kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah kelas median berarti caranya batas bawah dikurangi setengah, ya, 45 ini dikurangi setengah, sehingga TB-nya adalah 44,5. Kemudian FK. FK itu tadi adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi sebelum kelas median dicari dengan 8 tambah 10 tambah 13. Atau kalau kita tadi sudah mencari FK, maka tinggal dipakai saja. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 31. Kemudian yang berikutnya kita perlukan lagi adalah frekuensi kelas median. Tinggal dilihat saja frekuensi kelas mediannya adalah 17. Sedangkan panjang kelasnya berarti kita bisa menghitung dari 45 sampai dengan 49 itu ada berapa data? 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5. Ya, berarti panjang kelasnya adalah 5. Setelah semua yang akan kita pakai itu sudah diperoleh, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi medianya sama dengan tepi bawahnya tadi 44,5 ditambah setengah N. Setengah N tadi sudah dicari sebenarnya ya, setengah kali 80, berarti di sini 40. Dikurangi frekuensi kumulatifnya tadi 31, dibagi frekuensi kelas mediannya 17, dikali panjang kelas. 40 dikurangi 31, itu 9 per 17 dikali 5. Ya, 9 kali 5, itu 45 dibagi 17, nanti hasilnya ditambahkan dengan 44,5, ternyata ketemunya adalah 47,15. Yaitu adalah cara untuk menentukan median. Baik, yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan ukuran letak data. Ukuran letak data ada yang pertama ada kuartil atau notasinya adalah Q. Kuartil itu membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kita akan mencari kuartil data tunggal dan data kelompok. Jika kuartil data tunggal, maka rumusnya adalah I sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 4. I-nya 1, 2, 3. Karena kuartil itu membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak, berarti nanti ada Q1, ada Q2, ada Q3.
I-nya ini nanti akan berubah tergantung dari yang ditanyakan. Kemudian ada rumus jangkauan semi interkuartil atau QD. Itu rumusnya setengah kali JQ. JQ itu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu diperoleh dengan mengurangkan Q3 dengan Q1. Contohnya perhatikan ke sini. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data 1, 6, 9, 3, dan seterusnya. Penyelesaian. Caranya sama seperti ketika kalian mau mencari median, urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, setelah itu hitung banyak datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata banyak datanya ada 11. Karena yang ditanya adalah kuartil 1, berarti kita mencari yang Q1. Q1 sama dengan data ke-1, ini diganti 1 tadi ya. Dalam kurung atau dikali, karena N-nya itu 11, berarti 11 per plus 1 per 4. 11 tambah 1, 12, 12 kali 1, tetap bagi 4 berarti data ketiga. Q1-nya bukan 3, tapi data atau datum ketiga. 1, 2, 3, berarti Q1-nya bernilai 4. Kemudian kuartil 3-nya berarti Q3, langkahnya sama, hanya berbeda ketika kita menggantikan nilai I. Karena Q3, maka I-nya kita ganti 3. 3 kali 12 dibagi 4, ketemunya 9. Berarti Q3-nya terletak pada datum ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebetulan nilainya sama, 9. Ya. Kemudian kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan jangkauan simpangan semi interkuartil ya. Berarti Q3 kurangi Q1 dibagi 2. 9 dikurangi 4 bagi 2, ketemunya 2,5. Oke, pembahasan berikutnya adalah kuartil untuk data berkelompok. Kuartil untuk data berkelompok bisa dicari dengan rumus QI, I-nya nanti diganti 1, 2, atau 3, sama dengan TBI plus I per 4 kali N dikurangi FK per FII dikali P. Ya, dengan keterangan TBI adalah tertib bawah kelas kuartil ke I. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. FII itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. P itu panjang kelas. Kalau kalian perhatikan, rumus ini itu hampir mirip dengan rumus median. Ya, hanya berbeda ketika kalian mencari letak kelas kuartil. Letak kelas kuartilnya ini bisa dicari dengan rumus I per 4 kali N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan Q1 dan Q3 dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Lihat, jumlah frekuensinya adalah 80. Maka langkah pertama sama seperti ketika kalian mau mencari median, kalian tambahkan pada tabelnya frekuensi kumulatif atau FK. Frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, berarti ini tadi 8. 8 ditambah 10, 18. Ya, ini. Kemudian tambah 13, jadi 31, seterusnya sampai dengan 80 yang terakhir. Oke, yang kita perlukan adalah letak kelas kuartil. Berarti letak QI adalah data ke, karena
I1 berarti I-nya diganti 1. 1/4 dikali N sama dengan 1/4 kali 80 berarti data ke-20. Kita tentukan dulu kelasnya ada di mana. Data ke-20 itu adalah data pada kelas ketiga. Karena di kelas ketiga ini terdapat data urutan ke-9 sampai 31. Oke, sekarang kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah kuartil 1 atau TB1. Berarti 40 dikurangi setengah. Ketemunya 39,5. Kemudian frekuensi kelas kuartil 1. Berarti ini ya frekuensinya 13. FK itu berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Kita cukup lihat frekuensi kumulatifnya, berarti jawabannya 18. Panjang kelasnya 40, 41, 42, 43, 44, itu ada 5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, berarti Q1 sama dengan tepi bawahnya tadi 39,5 ditambah 1/4 kali N tadi ketemunya 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 18 tadi ya ini. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil satunya yaitu 13 dikali 5 itu panjang kelasnya. Maka jawabannya adalah 40,27. Oke, kita lanjutkan untuk mencari kelas kuartil 3. Berarti kalau tadi kuartil 1 letaknya atau kelasnya bisa dicari dengan 1/4 N. Karena yang ditanya Q3 berarti 3/4 kali N. 3/4 kali 80. 80 bagi 4, 20. 20 dikali 3, 60. Oke, berarti kuartilnya terletak pada kelas kelima. Di sini ya. Karena yang di kuartil 3-nya itu adalah data ke-60. Nah, setelah itu kita cari tepi bawah kuartil 3 atau TB3-nya berarti 50 dikurangi setengah ketemu 49,5. Frekuensi frekuensi kuartil 3-nya 14 ini. Nah, betul. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kuartil 48 langsung karena kita sudah pakai FK ini ya. Kemudian panjangnya otomatis sama 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. TB atau tepi bawahnya 49,5 ditambah 3/4 kali N tadi 60 nilainya dikurangi 48 frekuensi kumulatifnya dibagi frekuensi kuartil 3-nya 14 ini dikali 5 panjang kelasnya. Jadi ketemunya 53,79. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari Q1 sama dengan 40,27 dan Q3-nya 53,79. Oke, yang berikutnya ukuran letak data yang kedua adalah desil. Desil itu membagi data terurut menjadi 10 bagian. Artinya nanti ada desil 1, desil 2, dan desil yang tertinggi adalah desil 9. Kita langsung membahas untuk data berkelompok. DI sama dengan TBI plus I/10 kali N min FK per FDI dikali P. Perhatikan baik-baik, polanya sama dengan kuartil. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4, sehingga di sini ketika kalian mencari letak kuartil itu dibagi 4, sedangkan desil itu membagi menjadi 10, berarti ketika mencari letak kelas desil, pernya per 10. Ya. Nah, ini sama FK-nya berarti
jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, TB-nya itu di bawah kelas desil ke I, FDI itu frekuensi kelas desil ke I, dan T itu adalah panjang kelas. Lihat untuk lebih jelasnya, contoh tentukan desil keempat dari data pada tabel berikut. Ini datanya ya. Maka untuk mencari desil keempat, sama seperti tadi, kita memerlukan FK untuk nanti menentukan letak kelas desilnya. Karena yang diminta desil keempat, maka kelas desilnya atau letak desil keempatnya adalah data ke 4/10 kali N. Berarti 4/10 kali 80. Ini 80 bagi 10, 8 kali 4, 32. Jadi di mana kelas desil keempat? Ya, kelas desil keempatnya ada pada kelas keempat. Karena kelas ketiga itu hanya sampai pada data ke-31. Setelah itu baru kita tentukan tepi bawah desil keempat. 45 kurangi setengah, jadi 44,5. Kemudian frekuensi desil keempat 17 ini ya. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas desil atau FK-nya ini, FK sebelum kelas desil berarti 31, panjang kelasnya 5. 45 sampai 49 panjang kelasnya 5. Baru kita substitusikan ke dalam rumusnya. Tepi bawahnya 44,5 ditambah 4/10 kali N, ini tadi letaknya ya, letak datanya adalah 32, sudah kita cari. 32 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya 31 per frekuensi kelas desil keempatnya 17 dikali 5 panjang kelas, maka ketemunya 4, ini 1/17 kali 5, 5 dibagi 17, nanti hasilnya ditambah 44,5. Ketemunya adalah 44,79. Jadi desil keempatnya adalah 44,79. Baik, untuk ukuran letak data yang terakhir itu adalah persentil. Persentil itu membagi data terurut menjadi 100 bagian. Nah, untuk mencari persentil data berkelompok, bisa dihitung dengan rumus PI, I-nya ini nanti berganti dari 1 sampai dengan 99 tergantung yang ditanyakan ya. Karena persentil membagi data menjadi 100, berarti nanti persentil tertinggi adalah 99. Sama dengan TBI plus I/100 kali N dikurangi FK per FPI dikali P. Keterangannya TBI berarti tepi bawah kelas persentil ke I, FPI frekuensi kelas persentil ke I, FK jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, atau kalian bisa menggunakan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dikali P, PI panjang kelas. Kalau kalian melihat rumusnya ini, langkahnya itu sama dengan ketika kalian mencari desil, mencari kuartil, dan mencari median. Hanya perbedaannya adalah ketika kalian mencari letak kelas persentilnya. Sini. Ya. I/100 dikali N, karena persentil membagi data menjadi 100, berarti nanti letak kelasnya adalah I/100. Kalau kuartil membagi data menjadi 4, berarti letak kelasnya I/4. Kalau desil membagi data menjadi 10, berarti letak kelasnya nanti I/10. Ini berganti, nanti bergantung yang ditanyakan. Gitu ya. Kemudian ada rumus jangkauan persentil. Jangkauan persentil itu bisa dicari dengan cara mengurangkan persentil 90 dengan persentil 10. Sekarang perhatikan contohnya untuk lebih jelasnya.
Tentukan jangkauan persentil pada tabel berikut. Artinya kita harus mencari dulu nilai persentil 90 dan persentil 10. Oke, perhatikan ke sini, saya tuliskan lagi tabelnya. Seperti sebelumnya ketika mencari median, kuartil, dan desil, kalian memerlukan nilai frekuensi kumulatif untuk mempermudah menentukan letak kelas persentilnya. Oke, yang pertama tadi kita perlukan adalah persentil 10. Berarti kita mencari letak persentil 10, yaitu data ke 10 per 100 kali N. N-nya itu adalah 100, sehingga persentil 10-nya ada pada data ke 10. Artinya letak persentil ke 10 itu ada pada kelas kedua. Oke, kalau sudah ketemu kelasnya, berikutnya mudah. Kita mencari tepi bawah persentil 10, berarti 32 dikurangi setengah sama dengan 31,5. Frekuensi persentil 10, 15 ya. Kemudian frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas persentilnya berarti 5, kita pakai FK-nya saja langsung. Kemudian panjang kelasnya adalah 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Totalnya atau panjangnya ada 7. Baru kita substitusikan ke rumusnya. Sama dengan tepi bawahnya 31,5 ditambah 10, 10 itu tadi sini sudah kita cari, dikurangi 5 per 15 dikali 7. FK-nya tadi 5 ya, ini, nah tadi FK ini, FK, kemudian frekuensi, oh ini desil salah ini ya, harusnya persentil, ini ganti persentil ke 10. Oke, dikali T-nya 7, ketemunya 33,83. Oke, setelah persentil 10 ditemukan, berikutnya kita mencari persentil 90. Langkahnya sama persis, berbeda ketika kita mencari letaknya. Letak persentil 90 berarti 90 per 100 kali 100. Berarti ada pada data ke 90. Data ke 90 itu terletak pada kelas yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke kelas ke-6. Setelah ketemu letak kelas persentil 90, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah persentil 90, 60 dikurangi setengah, 59,5. Frekuensi persentil 90 adalah 8. Jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, berarti kita langsung pakai FK-nya saja, 86, panjang kelasnya 7. Kita substitusikan ke rumusnya, 59,5 ditambah 90, itu tadi adalah letak kelas, letak atau data persentil ke 90 dikurangi 86. 86 itu FK-nya dibagi 8 kali 7. Ketemunya adalah 63. Jadi jawabannya jangkauan persentilnya adalah 63 dikurangi 33,83. Hasilnya 29,17. Nah, dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai persentil, berarti pembahasan kita tentang ukuran letak data sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.